Ada 6 ibadah yang sudah ditulis. Ini bukan batasan, tapi skala prioritas yang paling tinggi kualitasnya. Yang pertama ibadahnya adalah qiyamul lail. Qiyam artinya tegak, lail di waktu malam, tegak di waktu malam. Mana dia? Inilah tadi, tegak di waktu malam. Lama betul kita tegak, dari jam 8 tadi sampai jam 9:10 tegak. Banyak juga yang risau, lama lagi. Tegak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telinga mendengarkan bacaan Al-Quran imam, memperbaiki bacaan yang selama ini silap salah keliru dalam keadaan salat tegak berdiri. Usahakan khusyuk, fokus. Kenapa tegak yang pertama ini disebut dengan tarawih? Sama-sama tegak, nanti malam kita tegak lagi tahajud. Kenapa yang sekarang ini disebut tarawih? Tarawih diambil dari tarwihah, artinya istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk istirahat sejenak. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Duduk sejenak. Duduk sejenak bahasa Arabnya tarwihah. 2 kali tarwihatani, 3 kali tarawih. Salat tarawih artinya salat dengan duduk sejenak. Kenapa mesti duduk sejenak? Karena tegaknya lama. Kenapa tegaknya lama? Karena ayatnya panjang. Ayat yang dibaca Nabi apa? Surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Itulah mengapa duduknya lama. Tarawih itu sholat santai. Santai. Habis selesai itu nanti pulang tidur. Jangan lama-lama. Ini pun ceramah ini tak lama nih, sebentar aja. Pulang tidur supaya mudah bangun malam. Bangunlah 1/3 malam. Jam berapa? Nah, itu dia. Yang dimaksud dengan waktu 1/3 malam itu jam berapa? Katanya Nabi 1/3 malam terakhir. Cara membaginya mulai jam berapa? Cara ngitungnya dari mulai maghrib. Maghrib jam 6.30. Taruhlah 6.30. Subuh jam 5. 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 4.30 tambah setengah jam. Kalikan itu semua bagi 3. Nah, ini Pak saya pakai kalkulator nih. Kalikan tuh bagi 3. Jadi kalau tidak pakai setengah-setengah, anggaplah jam 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 11 jam bagi 3 berapa tuh? 3 jam setengah. Nah, berarti 3 jam setengah sebelum azan subuh. Jadi kalau azan subuh jam 5, 4, 3, 2 2,5 2, 1,5 1,5 itulah waktu yang paling afdal. Begitu cara menghitungnya. Kata Syekh Ali Jum'ah, bukan kata saya. Syekh Ali Jum'ah, ahli usul fikih, guru besar ulama dari Al-Azhar Kairo, masih hidup guru kami. Nah, kata dia cara mengambil 1/3 malam terakhir itu adalah dengan cara menghitung jam maghrib sampai ke subuh dibagi 3. 1/3 yang terakhir itulah waktu yang paling afdal. Nanti kalau ada orang nanya, mak, ya, Nabi Muhammad tuh sholat malamnya kapan? 1/3 terakhir. Jam berapa tuh? Jangan tanya. Zaman Nabi tak ada jam. Rupanya dia tak tahu cara ngitung. Nah, makanya nanti malam bangun lagi. Ketika bangun nanti tegak lagi. Nama ibadahnya qiyamul lail, qiyam, tegak lagi. Apa lagi ibadahnya? Salat sunat wudu. Jangan langsung tahajud. Salat sunat wudu dulu.
usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Apa pahalanya? Bilal, sini Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Ku dengar suara serop terompahmu dalam surga. Kresek 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 kresek. Hebatnya Bilal, dia belum masuk surga, selopnya udah masuk duluan. Jangan-jangan kita nih jauh lebih hina daripada selop Bilal. Bilal yang berkulit hitam, hamba saya, budak miskin susah, tapi selopnya lebih dulu masuk surga. Kita STJ, status tak jelas. Tiap malam minta, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan aku ke dalam surga. Selop Bilal sudah masuk surga duluan. Ketika Nabi bertanya Bilal, apa amalmu? Kan aku dengar suara selopmu dalam surga. Apa amalmu, hai Bilal? Apa kata Bilal? Aku tak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah wudu. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya wudu ini tiap hari saya. Apa? Nasi wudu. Kan nasi wudu, sholat sunat wudu. Nah, bagi yang sudah berapa malam nih belum sholat sunat wudu, sholat sunat wudu nih Pak Ustaz malam saja, enggak, siang, pagi, sore, tapi malam mantap untuk menambah qiyamul lail. Habis itu sholat apa lagi? Sholat sunat taubat. Kamu udah toco. Ini bulan puasa ini mau makan. Sholat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allah, saya tak ada pakai usolli Pak Ustaz. Apa nih usolli? Oke, tak usah pakai usolli. Saya sholat enggak pakai usolli. Allahu akbar. Sah. Niat bukan usolli, niat itu di dalam. Niat itu di dalam. Mahallun niyati al-qalbu, tempat niat itu qalbu, hati, tidak bersuara, tidak berbunyi, tidak berhuruf di dalam. Jadi kalau ada orang sholat tak pakai usolli, sah maksudnya. Allahu akbar. Kawannya nanya, kau sholat apa tadi? Aku sholat zuhur. Kenapa tak ku dengar? Apa kau cari-cari? Urus sajalah sholat engkau. Sesungguhnya kita pakai usolli bukan mau ngasih tahu orang, tapi mau menguatkan hati kita. Jadi Pak Ustadz, sholat malam ini berapa rakaat sebetulnya? Terserahlah. Kalau Imam Hambali, nama aslinya Ahmad bin Hambal, kata anaknya, nama anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Waktu ditanya, Abdullah, ya, ayahmu tuh sholatnya berapa rakaat? Sehari semalam 300 rakaat. 300 rakaat. Ini perlu saya sebutkan 300 ini supaya apa? Jangan kita yang 8 rakaat ini udah petentang-petenteng. Aku 8 tadi. 8. Kawan 300. Dia baru 8. Itulah pentingnya kita membandingkan diri kita dengan ulama. Jangan membesarkan diri karena kita tidak layak masuk surga dengan amal kita, belum ada apa-apanya. Nah, inilah yang membangkitkan kita semangat terus untuk qiyamul lail. Insyaallah yang sudah 14 malam ini bangkit, mantap. Nabi malam ini bangun lagi, semakin istiqomah sampai, bukan sampai Idul Fitri, sampai malaikat maut datang insyaallah. Amin. Dah habis, itu ibadah yang pertama, namanya qiyamul lail. Habis qiyamul lail, doa. Alangkah baiknya setiap selesai sholat itu doa. Ya Rasulullah, ayat doa asma, apa doa yang paling didengarkan Allah? Fi jaufil lail, tengah malam. Apalagi kulli dubiris shalah, setiap selesai salat. Itulah maka tadi selesai salat, Allahumma innaka afuwan karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kenapa bapak itu dari tadi doanya Allahumma innaka afuwan karimun? Rupanya baru beli mobil Karimun. Karimun artinya mulia. Ya Rasulullah, ya, kalau aku berjumpa malam Lailatul Qadar itu apa doanya? Kata Nabi, ini doanya. Hadis riwayat Aisyah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau sendirian. Bilal kita tadi beramai-ramai. Fa'fu anna ya Karim.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. Alhamdulillah, tadi setiap selesai doa. Begitu juga malam. Jangan sampai kosong dari doa. Doa pagi, doa petang, doa siang, doa malam, doa banyak-banyak doa. Ini banyak juga tengok di masjid tak ada lagi orang doa. Habis salat, assalamualaikum, balik. Tanya, kok kenapa tak berdoa? Yang lama aja belum kabul Pak Ustaz. Tambahnya la ilaha illallah. Apa kata Sayyidina Umar? Aku tak tahu doaku itu diterima atau tidak, tapi aku terus berdoa karena doa adalah ibadah. Doa itu ibadah, doa aja terus. Ada kalanya doa itu langsung dikabulkan Allah, cash and carry. Ada kalanya doa itu ditunda Allah sampai menurut ilmu Allah kau layak dapat itu. Sama macam anak minta pisau mak, minta pisau mak, minta pisau mak. Jangan, nanti kalau ku kasih kau pisau tanganmu luka, kau baru 5 tahun. Nanti setelah 25 tahun ku kasih. Jangankan pisau, samurai ku kasih. Menurut ilmunya belum layak. Yang ketiga, doa kita ditunda Allah, sabar kita diberikan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala qatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Makanya jangan suudzon pada Allah, kita harus husnuzon. Pak Ustaz, doa bersama apa doa sendiri? La yajtami' malaun, sekelompok orang berkumpul, fa yad'u ba'dhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan yang lain, illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doanya. Itulah dalil doa bersama. Bilal tadi berdoa, Tuan Imam tadi berdoa, saya pula dikasih mikrofon. Saya tak tahu, cepat betul ceramah nih. Rupanya suruh doa. Untung saya tak langsung kultum tadi. Suruh doa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Doa tak panjang-panjang. Doa saya itu cukup 10 saja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat dalam agama, wa afiatan fil jasad, badan sehat, wa ziyadatan fil ilmi, ilmu bertambah, wa barakatan fil rizqi, berezeki berkah, wa taubatan qablal maut, taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, kasih rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, dapat ampunan sudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, berikan keringanan waktu sakaratul maut, wan najata minan nar, selamat dari api neraka, wal afwa indal hisab, maafkan ketika dihisab. Habis itu doakan anak, Rabbana hab lana minas salihin. Habis itu doakan orang tua, Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Habis itu doakan semua, Rabbana atina fid dunya hasanah. Selesai. Nah, itu tadi doa saya pendek. Tapi doanya jelas. Allahumma inna salamatan fid din wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Ini banyak juga habis Ramadan tarawih ini ujung-ujungnya maut. Maut. Jangan lupa anak-anak kita yang hadir malam ini, mereka datang mendengar, otaknya tajam. Sekali dia dengar, sudah 14 malam dia mendengar dan dia hafal doa selamat itu. Kalau mengucapkannya betul. Tapi kalau mengucapkannya tak betul, balik nanti emak-emaknya, ibu-ibunya panggil anak-anak. Nak, sini. Dah berapa malam kita? 14 malam, mak. Bacakan doa yang dibaca imam tadi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq. Jadi ada. Ini kan disuruh baca. Mau. Kenapa gitu kau baca? Gitu tadi bunyinya. Mereka tidak menengok kertas, karena mereka tidak ngapal dari kertas, tapi menghafal dari pendengaran. Maka dengarkan pada mereka doa yang baik-baik. Hafal mereka. Ustaz tahu dari mana? Saya tidak pernah menghafal doa pakai kertas. Doa-doa itu rata-rata dihafal melalui telinga, didengar dari guru-guru mengaji, dari ustadz-ustadz dulu. Akhirnya kita pun hafal. Nah, ini pentingnya doa. Jangan lupa sehari semalam Ramadan ini jangan sampai lupa satu doa. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Bantu saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina ya Allah. Kalau bisa kau menolong, tolong dengan jasadmu, berangkat kau ke Palestina. Jangan. Ini saya disuruh berangkat, anak-anak muda ini berangkat pula. 2 hari setelah ini keluar majalah Times, 3 anak Riau terbengkalai di Palestina.
penyebab tak dapat lontong sayur. Qiyamul Lail sudah, doa sudah. Selanjutnya zikrullah. Zikrullah tak pakai alif lam. Zikrullah tak usah pakai alif lam. Jadi kita ni selalu keliru. Asal Arab pakai alif lam. Semua yang pakai alif lam Arab. Al-Pokad, Al-Mari, pakai alif lam. Zikrullah, zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mulut menyebut, hati mengingat. Yang mengingat itu di mana Pak Ustaz? Di hati apa di otak? Yang mana sebetulnya yang mengingat? Aku mengingatmu sayang. Di hati apa di otak? Banyak yang bingung kan? Di hati apa di otak? Oh, nampaknya di hati Pak Ustaz. Lambang love kan di hati. Kan selalu diungkapkan orang, belahlah dadaku, akan kau lihat namamu di sana. Anak-anak pula yang senyum. Macam paham aja. Di hati apa di otak? Dia berawal dari jantung. Dari jantung naik ke otak. Dari otak turun ke mata. Nah, begitu prosesnya. Menghembus dari jantung. Dari jantung naik dia ke otak, dari otak baru di ke mata. Makanya kalau darah tak normal dari jantung naik ke otak, tak turun ke tangan, itulah dia kena stroke, mati tangan sebelah dan segala macam. Tak saya lanjutkan karena kita akan larut dalam kesedihan dengan ini. Makanya kata Nabi, ala fil jasadi mudghah, di dalam jasadmu itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, baik otak, baik mata, baik telinga, semuanya jadi baik. Wa idza fasadat, kalau yang segumpal itu rusak, maka yang lain ikut jadi rusak. Apa dia? Ala wahyal qalb, jantung. Jadi yang berzikir itu jantung. Ada orang zikirnya Allah 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 Allah. Apa dalilnya? Alladzina yadhkuruna Allah. Orang yang berzikir mengingat Allah qiyaman, toga, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, berbaring, tegak, duduk, berbaring, tak pernah berhenti. Allah 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 Allah. La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat selama masih ada orang menyebut Allah 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 Allah. Saya tengok itu banyak orang pakai. Saya pernah ke sorga, Surogadiang. Nampak saya Tuan Kelipah, tasbihnya Kelipah, ya. Oh, zikir Naqsabandia itu sehari berapa kali? 5. Sikit betul, 5.000. 5.000. Patutlah tasbih dia cepat. Allah 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 Allah. Tak pernah putus untuk menanamkan. Jangan sampai mulut menyebut subhanallah, 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 subhanallah. Mulut subhanallah, hati ingat gotah. Namanya zikir karet. Mulut alhamdulillah, 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 hati mengingat berondol. Namanya zikir sawit. Oleh sebab itu connect antara hati dengan mulut. Makanya banyak orang yang berzikir itu dipejamkannya mata. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mengkonekkan antara mulut dengan hati. Jangan sampai putus dia. Jangan sampai putus kontak. Afdalu zikri, seabdal zikir, la ilaha illallah. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir, astagfirullah zikir, ayat kursi zikir, tasbih zikir, tahmid zikir, la haula wala quwata illa billah zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar zikir. Itu semua zikir baik. Salawat zikir. Karena makna zikir artinya mulut menyebut, hati mengingat. Jangan pernah putus. Bagaimana dalam WC Pak Ustaz? Tak boleh. WC hanya sebelum masuk. Sebelum masuk WC baru baca doa WC. Bismika Allahumma. Ini untuk ngetes saja apakah jamaah itu masih sadar atau tidak. Kalau dia masih sadar, dia bilang ini salah nih Pak Ustaz. Tapi kalau dia udah terserahlah apa aja. Penting copek awak balik. Kau kolak kalau 2 mangkuk di rumah. Sebelum masuk tu dibaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Di dalam tak boleh. Yang pula di dalam tu subhanallah walhamdulillah. Boleh.
Subhanallah, 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 subhanallah. Pelan. Ini saya tengok ada yang coba-coba. Apa yang beda kalau di mulut diucap dengan tak diucap. Kalau diucap pasti pelan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau tak diucap itu lah. Macam orang mengulum redoxon. Masukkan redoxon. Pelan-pelan lah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi seabdal-abdal zikir la ilaha illallah. Bayangkan anak muda mengunci pintu kamar tidur, kawan-kawan di luar kos-kosan, tiba-tiba datang malaikat maut, akan menyentap, menyarikan nyawa. Apa yang keluar dari mulut? La ilaha illallah. Mulut akan mengucapkan kalimat yang selalu diucapkan. Makanya kalian pagi pas mau berangkat ke kampus, panaskan mesin motor, hidup, langsung berangkat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Walaupun kalian pakai earphone, dengarkan ayat Quran, tetap mulut la ilaha illallah. Jangan lagi nyanyi-nyanyi lagu ini sambil what can I do, what can I do. Yang menyanyi tak paham, yang mendengar tak paham. Itu nyanyi. Orang yang lagu barat, yang nyanyi lagu barat, pas mau mati nanti datang Michael Jackson. Yang suka K-pop, datang artis Korea. Bayangkan pas kita mau mati datang Amitabh Bachchan sama Sanjay Dutt. Oleh sebab itu maka ayat imam kita tadi waktu sholat isya tadi apa dia baca? Alladzina qalu rabbuna Allah. Orang yang berkata Rabb Tuhanku Allah. Tsumma istaqamu, istiqamah dia tak pernah putus zikir Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat kepada dia waktu dia mau mati sakaratul maut. Apa kata malaikat? Alla takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Engkau dijanjikan Allah surga, tapi itu bagi orang yang istiqomah dalam zikir. Oleh sebab itu jangan putus zikir. Saya ini bukan baru nih bangga, banyak jamaah kita saya perhatikan, saya menengok dia dari jauh, dia tak tahu, saya pantau dia dari jauh, ternyata pas di lampu merah tabik gadang dia berzikir, tak putus zikir. Saya tengok mulutnya komat kamit di dekat lampu merah, rupanya ada handphone di balik helm. Itulah ada lendik sabit petang. Awak sangka berzikir, kau bercerita. Jangan sampai zikir sebelum berangkat mulai. Jangan ini yang menceramah ini. Saya pribadi tak ada CD, bisa diperiksa. Sekarang juga periksa, balik nanti periksa. Ada tak CD lagu pop, lagu metal, lagu dangdut? Tak ada. Matikan. Tak ada lagi lagu musik, tak ada radio, tak ada. Pokok pas mau berangkat banyak-banyak zikir, selawat. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Naik motor, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli. Datang polisi. Mana STNK BPKB? Allahumma shalli ala Muhammad. Serba pergi sana. Kau jamaah Ustaz Somad kau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang selalu kita ucap zikir itulah yang akan menemani kita nanti waktu sakratul maut. Makanya selesai la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ditutup di akhir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa bihanu ba'su, dengan itu nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita termasuk yang mati dalam la ilaha illallah. Jangan bayangkan kita mati di ruang ICU, mati indah, datang anak menantu istri membisikkan ke telinga, papa 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 la ilaha. Iya kalau mati enak. Kalau matinya pas pulang dari pengajian dalam keadaan sendirian, berhenti di pokok karet, mana ada orang pacat sama lintah datang dalam keadaan mati sendiri. Iya kalau matinya mati enak. Kalau mati dalam pesawat, ada orang naik pesawat, dia baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Yang di sebelah ini mengejek, apa ente baca-baca doa? Pret. Tak ada itu baca-baca doa itu, ngomong kosong doa itu. Begitu pesawat menabrak awan,
tiba-tiba masuk ke ruang hampa udara, turun 15 meter ke bawah, langsung yang tak berdoa, oh my god. Padahal tadi kata dia tak ada Tuhan, tak ada guna berdoa. Rupanya kalau sudah ke situ takut juga semua. Adik kelas saya mau berangkat ke Kairo, naik pesawat. Sampai di pesawat, kata dia, duduklah di sebelah. Sombongnya minta ampun, rambut 3 warna, merah, kuning, kelabu. Tak mau negara orang. Wah, anak funky, anak orang kaya. Mau kemana mbak? Roma. Oh. Nanti transit pisah, yang satu ke Kairo, satu ke Roma. Tiba-tiba pas menabrak awan, turun pesawat, dipeluknya saya kan. Rupanya takut juga dia, ada takut. Nah, itu kawan tuh tak boleh sebut namanya. Dah, itulah pentingnya zikrullah. Banyak-banyak berzikir mengingat Allah. Mau yang muda, mau yang tua. Banyak orang mengatakan yang tua-tua banyak zikir karena diintai malaikat maut. Yang muda-muda tak usah. Malaikat tidak mencabut nyawa melihat akte kelahiran, betul? Malaikat mencabut nyawa tidak melihat hasil medical check up terakhir. Betapa banyak yang diponis dokter tak mati-mati. Dokter yang memponis itu mati. Apa takut? Saya ceramah, disediakan mereka dokter. Ustaz Somad, ini security kita, ini melayani masalah perjalanan, ini dokter kita, silakan periksa. Saya bukan anti dokter. Anak saya lahir anak pakai dokter, saya pun tetap periksa dokter. Tapi kalau bisa tak usahlah periksa pak, nanti udah agak-agak menyesak baru. Jadi kita jangan terlampau. Dokter kita bagus, kita sahabat-sahabat, kawan-kawan banyak dokter. Zikrullah. Lalu kelanjutnya qiraatul Quran, baca Quran. Masya Allah. Nama Qurannya Al-Kalimah. Tafsirnya ada, perkatanya ada, tajwidnya ada. Terjemah, tematik, perkata, tajwid, warna, asbabun nuzul, hikmah. Mantap Quran. Di mana belinya nih? Berapa harga? Kita kasih tahu ke jamaah. Tak tahu. Cari nanti, karena Quran beginilah yang berkualitas. Tengok, inilah Quran yang mantap itu. Coba tengok. Walamma, warnanya merah, di bawah ada berwarna merah, artinya idgham bi gunnah. Ja'ahum, warna biru, tak pula ada keterangan. Indillah, warna hijau. Ikhfa syafawi, mat jaiz munfasil, mat silah tawilah, ada keterangan. Karena kita ini sudah lama belajar tajwid, lupa, maka tengok balik. Dan ternyata terjemahnya potong-potong. Wa idz aqadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Wa iz, ingatlah, aqadna, kami sudah mengambil, mitsaqakum, janji kamu, la, jangan, tasfiku, menumpahkan, dima'akum, darah kamu. Oh, itu artinya. Jadi dengan ini kita tahu tajwid, terjemah, tafsir, asbabun nuzul. Beli Quran. Memuliakan Quran itu dibaca. Ini banyak juga orang memuliakan Quran, dimasukkan ke kain sutra warna hijau, dimasukkan ke kotak kayu jati, dipaku 4 sudut, diletakkan di lemari ruang tamu. Setiap tamu yang datang menengok, macam menengok kucing. Ini apa bu? Inilah akad nikah kami dulu, mahar sama papa waktu nikah tahun 80. Aku nikahkan dengan mahar seperangkat alat sholat, kitab suci Al-Quran ini tak pernah dibuka sampai mati, tunai. Baca Quran. Baca Quran tidak bisa pakai deklarasi. Deklarasi maghrib mengaji tak bisa. Masukkan anak-anak kita ke sekolah Quran, pondok pesantren dekat-dekat dari sini. Mana yang paling dekat pondok pesantren sini? Waalaikumsalam. Mana lagi yang paling dekat? Dekat-dekat. Ada yang jauh Pak Ustadz, ada namanya pesantren sekolah SMP Sains Quran. Jadi di dalam kepala anak itu ada, di kulim sebelah kiri dekat simpang BPG, Sains Quran. Ada sains dalam kepalanya, fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris, sains. Tapi di dalamnya ada Quran, ada hadis,
ada tafsir, ada fikih, ada bahasa Arab, ada sejarah Islam. Masukkan anak-anak kita. Mahal Pak Ustadz, mahal lah. Gurunya kan semuanya tidak guru. Kalau guru SMP cuman guru agama satu, agama Islam. Ini ada guru hadisnya, ada guru fikihnya, ada guru bahasa Arabnya, ada guru. Ini oleh sebab itu maka dan lebih baik kita menangis susah-susah sekarang, keluar duit banyak sikit sekarang tak apa-apa, daripada disimpan, akhirnya duit itu keluar juga untuk menembus dia masuk penjara karena mengedar narkoba. Narkoba yang paling rendah sekarang lem kambing. Hati-hati sama lem kambing. Bapak-bapak yang pedagang yang jual lem kambing, jangan sembarangan jual lem kambing. Kalau datang besok anak-anak beli, Pak mau beli apa? Beli lem kambing. Mana resep? Mana tanda tangan orang tua yang disetujui oleh RT RW? Alhamdulillah Pak Ustadz, saya masih tetap amanah. Kalau ada anak-anak beli lem kambing tak saya kasih, nenek-nenek saya kasih. Nenek beli saya kasih. Rupanya tak lama nenek itu pun ngelem juga. Kacau dah dunia ini. Oleh sebab itu kita selamatkan dengan membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Ini sudah malam yang ke-14, maka mestinya bacaan Qurannya sudah 14 juz. Berapakah sudah bacaan Quran kita? Jangan jawab. Nunduk saja, nengok diri. Sudah berapa? Yang ceramah ini berapa? Tak boleh jawab. Buka HP, buka Play Store, buka Quran digital. Quran digital. Ustaz udah download. Ini dia, Quran digital. Itu dia. Quran. Baca. Masuk kita ke masjid, nengok bapak ini udah tua main-main HP pula di masjid. Gitu kita tengok, astagfirullah, rupanya dia baca Quran. Astagfirullah. Dia pun buka Quran waktu kita udah dekat tadi. Waktu awak jauh tadi, si WA aja. Tengoknya udah dekat, bukan. Sama aja isi tak. Baca Quran. Ada masanya nanti kita tak bisa baca Quran. Jadi ada masanya nanti kita tak bisa mengaji lagi di ruang ICU, meleleh air mata. Datang istri menengok suami, abang nangis kenapa bang? Sedih, mau baca Quran. Itulah waktu sehat dulu kemana? Sekarang sakit barulah mau sholat, barulah tahankan. Janganlah kau marah-marah, abang udah sakit, mati aja lah. Dah, habis selesai.